Menjawab pernyataan anak-anak saya. Emang ini anak-anak saya ini juga orang ya pinter dan sekarang terkenal, dan bisa terkenal ya karena bapaknya juga ya terkenal. Jadi kalau bapaknya terkenal, anak juga ikut terkenal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Molaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan di sini saya terkejut ya, saya terkejut melihat pernyataan dari Babang Udin yang luar biasa jujur, yang barusan dia buat ya, videonya baru dia buat. Dan itu kita bisa mendengar spontanitas suara hati dari Saifuddin Ibrahim. Ya, sebenarnya pendeta Saifuddin Ibrahim ini kenapa gitu keluar dari Islam gitu ya. Selain masalah ekonomi, kita tahu bahwa Saifuddin itu keluar karena salah satu problemnya adalah ekonomi, di mana memang sebelumnya dia di Al Zaitun termasuk salah satu dari Dewan Guru, termasuk dari 12 Dewan Guru. Itu posisi yang lumayan bagus lah, koordinator dari para Dewan Guru. Tetapi secara penghasilan tentu saja yang namanya pesantren ya, sebesar apapun ya tetap guru gitu. Nggak bisa dapat lumayan kalau dibandingkan dengan pendeta. Ya, cuma dapat gaji, dan saat itu Saifuddin sudah mencoba peruntungan dengan mengakali dengan menjual-jual sesuatu di sana gitu kan, untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Tetapi hal tersebut ketahuan dan akhirnya Saifuddin ditaruh di posisi yang tidak menghasilkan apapun ya, tidak bisa dapat uang kasarnya gitu ya. Itu posisi kalau bahasa gaulnya itu kursi dingin ya, dia kena duduk di kursi dingin yang nggak ada lahannya, nggak ada yang bisa diolah ya, nggak ada yang bisa diolah kecuali cuma mendapatkan gaji pokok doang. Hal tersebut betul-betul membuat Saifuddin marah ya, kecewa dengan yang dilakukan oleh Yayasan Al Zaitun itu ya, yang diketuai oleh Panji Gumilang. Hal tersebut membuat Saifuddin marah dan memutuskan untuk menjadi Oten karena saat itu dia sering berinteraksi dengan orang-orang Kristen, dengan para pendeta ya, karena sebagai perwakilan dari Al Zaitun dia sering bertemu dengan pendeta, dan pendeta-pendeta tersebut bercerita tentang perbandingan ya, kalau kamu jadi pendeta bagaimana, sedangkan kamu jadi ulama bagaimana, kamu jadi kiai ya, jadi ustadz bagaimana penghasilannya dibandingkan kalau jadi pendeta. Hal tersebut membuat Saifuddin tertarik ya. Ternyata kenapa Saifuddin bisa tertarik? Terungkap fakta ya, terungkap fakta sebagai berikut. Kita saksikan dulu cuplikan lengkapnya ya. Harus perlakukan dengan baik. Memang dahulu-dahulu kemudian kita selek yang sangat hebat ya, karena tentu saja nggak bisa dipungkiri ya, punya karena, pendapat seperti ini, karena agama seperti makanya saya nggak mau beragama lagi. Karena agama makanya saya nggak mau beragama lagi. Menjawab pernyataan anak-anak saya. Emang ini anak-anak saya ini juga orang ya pinter dan sekarang terkenal, dan bisa terkenal ya karena bapaknya juga ya terkenal. Jadi kalau bapaknya terkenal, anak juga ikut terkenal gitu. Oke, komentar-komentar anak saya inilah yang mau saya jelaskan agar ke depan saudara-saudara yang Kristen tidak mamang, tidak ragu tentang pernyataan iman saya dan apa yang saya lakukan selama ini hanya untuk membela orang-orang minoritas, double minoritas. Maksudnya double minoritas itu ya sudah Kristen, ya Cina pula gitu, dimusuhin habis-habisan sama bangsa saya, bangsa Indonesia ini. Dan apa yang saya lakukan selama ini
hanya untuk membela orang-orang minoritas, double minoritas. Maksudnya double minoritas itu ya sudah Kristen, ya Cina pula, gitu. Dimusuhin habis-habisan sama bangsa saya, bangsa Indonesia ini. Awal mula saya nggak mau masuk Kristen, hanya karena kasihan dengan orang Cina, dan ini kenapa ya Muslim ini makin ganas, makin tidak bagus, maka saya menyatakan diri masuk Kristen dan memberitakan Injil. Karena kecintaan saya kepada Alkitab itu, akhirnya saya harus melawan semua pemahaman selama ini. Apa yang dikatakan oleh anak-anak saya bahwa saya ini adalah ustadz murni, bukan abal-abal, bukan ustadz sembarangan. Dan saya ini adalah dewan guru dari 1000 guru di Zaitun. Saya adalah 12 dewan guru yang memimpin para guru di sana. Jadi itu Anda harus tahu kedudukan saya. Bahkan saya menyukai bahasa-bahasa Arab, Al-Quran, hadis, sunnah, dan sebagainya. Saya menyukai itu. Jadi kalau Anda ragu tentang Saifuddin Ibrahim, anak saya sendiri yang ngomong. Ya, jadi jelas ya, Saifuddin sebenarnya sudah memutuskan keluar dari Islam karena dia memilih ateis. Kenyataannya, kenapa Saifuddin mau meninggalkan Islam? Ya, bukan semata-mata karena uang. Harus kita akui, bukan semata-mata karena uang. Tapi karena memang pemahaman dia itu sudah nggak percaya lagi dengan Islam. Ya, dia punya pemahaman yang memang menyimpang dari awalnya, di mana Islamnya itu bukan Islam, tapi lebih ke arah teroris. Ya, Saifuddin menjelma menjadi monster karena dia tidak ngerti dengan Quran. Ya, dia tidak mengerti dengan ajaran Islam. Sehingga dia menjadi seorang monster, tetapi monster tersebut tidak bisa mendapatkan apa keinginan dia. Sehingga dia kecewa. Dia kecewa dengan Yayasan Al-Zaitun dan juga Panji Gumilang, dan rasa kekecewaan itu dilampiaskan dengan cara keluar dari Islam. Ya, dia memutuskan nggak mau lagi percaya dengan agama ini, karena agama Islam tidak bisa membuat saya sukses, tidak bisa membuat saya kaya raya. Ya, itu yang ada di pikiran si Saifuddin saat itu. Sehingga dia keluar dari Islam dan dia memilih Kristen. Ya, kenapa dia memilih Kristen? Sudah dijawab tadi ya sama si Saifuddin. Dia memilih Kristen karena dia merasa kasihan dengan Kristen. Di antara semua agama yang ada di Indonesia, dia merasa Kristenlah yang paling sering dipojokkan. Dia merasa seperti itu ya. Padahal kalau kita bilang, agama Buddha itu juga sebenarnya kadang-kadang punya kisah sedih gitu. Agama Buddha itu selalu dihina oleh kekristenan. Disebut sebagai penyembah pagan, ya di dalam patungnya kadang-kadang dibilang ada setan. Saya ingat dulu kami paling sering mengkristenkan orang-orang dari agama Buddha. Orang-orang Chinese yang sebelumnya beragama Buddha atau beragama Konghucu, saat dia jadi Kristen, kami disuruh ke rumahnya untuk membuang, ya, menyingkirkan patung-patung yang ada di rumahnya. Karena dianggap patung-patung itu tempat berhala. Kristen juga menyerang agama Buddha dengan luar biasa. Dalam khotbah-khotbahnya sering dikatakan, ya, ada berhala-berhala itu ada setan-setannya. Ada roh-roh kuasa jahat di dalam patung-patung yang disembah itu. Ya, jadi sebenarnya sama aja gitu. Ya. Jadi Saifuddin karena merasa, wah Kristen lah yang paling cocok. Kenapa? Karena Kristen dianggap pertama terzolimi. Ya. Jadi Saifuddin itu sebenarnya ateis. Dia ateis, cuman dia lagi cari satu tempat yang bisa menguntungkan, bisa dijadikan kendaraan dia untuk melawan Islam. Karena dia nggak mungkin melawan Islam tanpa kendaraan. Dia butuh kendaraan. Ya, yang dia pilih adalah Kristen. Kenapa? Karena pertama, Kristen adalah agama nomor 2 terbesar. Yang kedua, karena Kristen selain bisa dipakai untuk melawan Islam, ya, karena sejarahnya Kristen dan Islam itu kan dari pusat yang sama. Ya, agama Aramaik baru dibawanya pecah-pecah gitu kan. Baru terakhir pecah antara Ismail dan juga Ishak, baru pecah lagi. Terus kalau dibentrokkan paling cocok. Ya, paling cocok karena agama nomor 2 terbesar. Terus yang kedua karena memang sejarahnya mirip. Terus yang ketiga karena uangnya banyak. Ya, karena uangnya di kekristenan tuh bisa. Misi penginjilan, misi misionaris itu didukung oleh
gereja dan juga jemaatnya itu support. Beda dengan agama Islam yang kalau kita menghujat atau kita menyerang agama lain, nggak ada yang mau support kita. Nggak akan ada yang support. Sedangkan saya mau buat channel saja yang isinya karton-karton yang lebih ngeri ya, istilahnya karton-kartonnya itu lebih lucu dan lebih ofensif, itu teman-teman muslim nggak ada yang dukung. Terbukti nggak ada yang donasi ya. Yang donasi cuma beberapa orang, itu pun karena kenal sama saya. Ya, jadi memang di Islam nggak suka yang gituan. Beda dengan di Kristen, itu kalau saya jual di Kristen, ya, misalnya saya bilang, wah kita akan menyerang Islam dengan membuat channel seperti ini. Wah, saya berani jamin donasi saya akan penuh. Ya, akan penuh orang berdonasi dalam jumlah luar biasa ya, yang akan mendukung program tersebut. Itu kalau di kekristenan. Jadi bisa, ya, Kristen itu bisa dipakai untuk menyerang Islam. Uangnya juga banyak. Ya, beda dengan agama Buddha, kalau dia ke Buddha dia mau ngapain? Jadi biksu. Kan nggak mungkin Saifuddin jadi biksu. Dia saja masih ada nafsu, ya. Dia masih suka dengan perempuan, ya, masih suka dengan duniawi, mana mungkin dia jadi biksu. Sehingga pilihan yang paling jelas adalah di agama Buddha. Kalau jadi Hindu juga susah gitu kan. Hindu juga banyak sekali tetek bengeknya ya, harus setiap hari melakukan ritual juga, sembayang ya. Hindu tuh setiap hari sembayang gitu. Bahkan setiap hari harus beli bunga, taruh di depan. Saifuddin sangat malas, sedangkan waktu di Islamnya dia nggak sholat 5 waktu. Bahkan bukan nggak sholat 5 waktu lagi gitu. Sholatnya sama sekali nggak ada gitu. Ya kalau kita mungkin nggak semua orang lah. Ya, harus kita akui, nggak semua orang bisa full setiap hari 5 waktu. Ya, tapi kita minimal adalah 3. Setiap hari minimal ada 3. Ya, kadang 5, kadang 4, ya, kadang cuma 3. Kadang, ya. Jadi Saifuddin sama sekali nggak mau yang gituan. Terikat dengan yang namanya ritual, dia sama sekali tidak mau. Dia mau bebas, karena dia ateis. Ya, kepercayaan dia sebenarnya udah nggak percaya Tuhan. Cuman yang dipilih adalah Kristen karena itu yang paling gampang. Ibadah cuma seminggu sekali, ibadahnya juga nggak ribet gitu kan. Karena cuma nyanyi-nyanyi dan dia yang ngomong. Ya, dia nyanyi-nyanyi, habis dia nyanyi-nyanyi, dia yang ngomong. Orang yang disuruh dengar dia. Ya, dia yang jadi pendetanya. Orang cuma dengarin dia dan dia jago ngomong. Ada selling point dari dia, yaitu pertama, dia bekas dari Islam. Kedua, dia bisa mengatakan, wah saya memang keluarga Islamnya luar biasa punya gitu kan. Kakek saya siapa, paman saya siapa gitu kan. Belum lagi dia ini dulu adalah guru di pesantren. Ya, jadi sellingnya gede, selling pointnya gede. Dan itu bisa memenuhi hasrat si Saifuddin ini untuk melawan Islam. Karena memang ya dendam, ada kepahitan. Ya, kita nggak bisa pungkiri Saifuddin ini adalah produk yang muncul karena kepahitan, dendam kesumat dengan Islam. Saya nggak tahu apakah karena ekonomi doang sehingga dia nggak senang dengan Islam, karena di pesantren Al Zaitun dia nggak mendapatkan keinginannya, atau ada hal lain yang membuat dia dendam sekali dengan Islam. Dia katakan dia ingin bela double minoritas. Ya, double minoritas itu adalah orang yang sudah agamanya bukan Islam, sukunya juga bukan suku pribumi, ya seperti Chinese, orang India, ya orang India yang agamanya di luar Islam juga gitu kan. Dia pingin membela itu. Saya nggak tahu kenapa. Apa karena istrinya? Ya, bisa jadi karena istrinya dia jadi bela itu. Terus yang kedua, mungkin karena Chinese dianggap kaya, sehingga kalau dia belain Chinese, kemungkinan dia dapat duit lebih gede gitu kan, kalau dia bela orang Chinese. Cuman problemnya adalah, kalau teman-teman survei sekarang, terutama para oten-oten survei, saya berani jamin 90% orang Chinese tidak ada yang setuju dengan Saifuddin. Bahkan pengen Saifuddin ini kalau bisa segera ditangkap. Ya, saya berani jamin itu, karena pemikiran Chinese itu nggak seperti itu. Karena saya sendiri Chinese, ya saya pernah merasakan double minoritas, dan ya saya termasuk Chinese yang sangat Chinese gitu kan, kalau dibandingkan yang lain, karena kita masih menggunakan benar-benar tradisinya itu sangat kuat di keluarga saya. Jadi kita ngerti cara pikir Chinese, yaitu orang Chinese nggak masalah dengan yang namanya kadang-kadang perlakuannya beda ya, namanya juga kita ngerti. Ya. Karena kenapa? Kadang-kadang kayak kita mengurus surat-surat kita lebih mahal daripada orang lain. Kenapa? Karena dianggap kita lebih kaya. Ya udahlah. Karena kita secara ekonomi mampu, kita bantunya itu. Sama kayak misalnya kita di satu daerah. Semua warga diharuskan ikut ronda. Ada jadwal ronda. Tapi yang Chinese biasanya nggak ikutan, tapi dia ngasih duit lebih banyak. Ya udahlah, saya support aja gitu kan. Saya support untuk pudingnya, untuk makanan kalian ngeronda. Saya nggak ikutan ronda ya. Nah, jadi ada plus minusnya. Jadi memang Chinese itu kebiasaan seperti itu. Kita ngerti yang gituan. Ya, buktinya di Indonesia masih enak cari makan, ya udah tinggal di sini. Indonesia adalah tempat yang secara ekonomi enak cari makan dibandingkan dengan negara lain. Contoh Malaysia.
Di Malaysia teman-teman akan melihat banyak Chinese itu jadi karyawan. Di Malaysia itu kalau teman-teman ke restoran atau kafenya, banyak yang jadi waiters ya, penerima tamunya, karyawan cuci piringnya, ya wastafel-nya itu Chinese. Ya, anak-anak Chinese. Sedangkan di Indonesia nggak ada. Kalaupun ada, biasa itu bosnya gitu. Dia sambil buka usaha kafe, ya dia sekalian kerja. Tapi dia bosnya. Kalau nggak ya dia kongsian sama kawannya, pemegang saham ya bos juga gitu kan, pemiliknya. Dan kami mengakui gitu, orang Chinese semua mengakui di Indonesia ini sangat nyaman untuk mencari uang. Persaingannya nggak berat. Ya, Indonesia ini termasuk kalau untuk cari makan, persaingannya nggak berat untuk buka usaha. Ya, jadi orang Chinese sebenarnya nggak suka ribet, nggak pernah mau ribut gitu. Itulah kalau kayak yang ribut-ribut gini, yang demo-demo gitu kan, mana pernah mau Chinese ikutan demo yang gituan, ya. Ngapain ikutan? Toh masih gampang cari makan di sini, masih enak tinggalnya, ada pembantu, ada semua gitu. Kalau memang rasanya nggak nyaman, ngapain ribut? Udah cabut, pindah ke negara lain. Kan gitu aja. Dan orang nggak senang dengan Saifuddin ini. Saya berani jamin 90%, silakan teman-teman survei. Ya, mau bertaruh apapun. Saya berani bilang Saifuddin sangat dibenci oleh orang Chinese. Paling 10% yang dukung dia itu pun karena gila. Ya, ada beberapa 10% yang dukung itu pun karena gila. Kalau yang mayoritas nggak akan mau dukung dia. Nyusahin ini orang. Apalagi kayak Paul Zhang itu dulu. Wah, itu paling kacau itu. Ya, teman-teman semua, teman-teman saya yang Chinese semua juga bilang, ini kalau bisa disingkirkan manusia seperti ini. Nanti gara-gara dia kita yang kena batunya. Kita yang susah tinggal di Indonesia. Ya, sama kayak Saifuddin ini. Orang-orang pasti akan bilang, orang seperti ini cuman jadi benalu, cuman jadi masalah buat kita. Gara-gara dia, image Kristen jadi hancur. Orang Kristen jadi hancur namanya. Untung dia bukan orang Chinese. Kalau dia kayak Paul Zhang juga orang Chinese, wah sakit kepala orang. Sakit kepala gitu ya. Jadi saya ngomong ini bukannya karena apa, karena saya tahu gitu. Dan saya juga tergabung di beberapa organisasi Cina ya. Ada beberapa organisasi Cina, bahkan ya saya dapat jabatan lumayan gitu. Saya mewakili. Ya, saya berhak mewakili karena posisi saya di yayasan-yayasan tersebut. Jadi saya mau bilang orang kayak Paul Zhang dan Saifuddin ini nggak disenangi. Toh Indonesia selama ini aman tentram kok. Ya, kalaupun ada yang kayak ormas-ormas Islam yang dianggap terlalu ekstrim gitu kan, terus ada yang namanya teroris gitu. Ya udah gitu kan, bukan kita korbannya. Dan itu jarang-jarang, sial sekali gitu, baru kena gitu kan. Misalnya terjadi ledakan di mana gitu kan. Itu kan memang udah naas, di mana aja bisa terjadi. Orang lagi di Amerika bisa kena juga itu ya. Ya, kecelakaan juga bisa gitu. Jadi bukan hanya bom, kecelakaan juga bisa. Itu namanya udah suratan takdirnya, naasnya memang itu. Nasib kamu udah memang itu. Kalaupun harus meninggal karena itu. Jadi orang Chinese itu nggak suka. Ya, jadi jangan mengatakan kamu membela double minoritas. Kamu digetokin. Kalau Saifuddin berani mengatakan, wah saya membela double minoritas. Kamu udah tanya belum? Orang double minoritas mau nggak dibelain sama kamu? Enggak. Enggak gitu. Nggak ada yang mau kamu belain. Kamu tuh merusak. Ya. Udah nyaman-nyaman di Indonesia, 75 tahun, 77 tahun, tentram, cari makan di sini enak. Tiba-tiba kamu muncul, sok pahlawan, sok mewakili. Padahal orangnya juga nggak pengen diwakili. Inilah orang bilang kepo. Orang-orang kayak Saifuddin inilah yang kacau gitu ya. Merasa dirinya sudah membela satu kelompok, padahal kelompok tersebut juga nggak pengen ada dia gitu. Nggak pengen. Jadi tahu dirilah Saifuddin ya. Jangan sok-sok merasa mewakili satu kelompok. Orang Kristen sendiri pun sangat resah dengan Anda yang apa yang Anda lakukan ya. Bukan hanya double minoritas kayak Chinese atau orang India. Bahkan orang Kristen sendiri itu malu punya Anda. Orang-orang Kristen tuh mayoritas tuh malu punya perwakilan seorang pendeta yang sok-sok ngaku sebagai rasul akhir zaman, penerus Paulus. Ya. Malu mereka. Coba Anda tanya gitu. Mau nggak mereka diwakili? Jadi jangan sok mewakili sesuatu kelompok. Tahu dirilah Saifuddin ya. Tahu diri itu adalah akar dari segalanya. Dan itu dari dulu pengajaran saya. Kita nggak perlu pintar, nggak perlu hebat, nggak perlu kaya, nggak perlu luar biasa gitu. Paling penting sadar diri, sadar posisi, tahu menempatkan diri kita di mana. Orang tuh paling penting bisa jadi orang. Ya, paling penting itu adalah bisa jadi orang. Itu pengajaran paling dasar dari orang tua biasa ke anak. Harus pandai-pandai menempatkan diri. Ya, kalau bahasa Indonesianya di mana langit dipijak, di situ bumi terbalik-balik ya.
Pokoknya kurang lebih seperti itulah, saya lupa ya. Di mana bumi dipijak ya, di situ langit dijunjung ya. Oke. Jadi itulah yang harus dilakukan oleh orang gitu ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kamu di mana saja ya harus pandai-pandai menempatkan diri. Sama kayak kami misalnya ya. Kalau orang Chinese itu biasa buka usaha di mana, maka dia tetap akan ambil sebagian karyawannya itu orang lokal. Nggak boleh gitu. Walaupun kita merasa orang lokal ini kalah kualitasnya dengan pendatang. Ya, kita bisa kirim misalnya dari Medan gitu. Sama kayak misalnya saya buka cabang di Aceh gitu ya, sampai di pedalaman-pedalaman. Sebenarnya bisa aja saya kirim dari Medan, tapi kita nggak boleh. Ya, kita di situ cari makan, kita harus pakai juga orang-orang lokal. Kita harus berbaur dengan orang-orang lokal di sana. Ya, namanya kita cari makan di sana gitu. Harus pandai-pandai menempatkan diri, Pak Saipudin. Ya, di Indonesia memang Islam tuh agama mayoritas, mau gimana gitu. Ya, Islam agama mayoritas ya, kamu harus ngerti juga gitu. Kadang-kadang ada oknum-oknum yang kita nggak bisa pungkiri, pasti ada buah yang busuk. Memangnya di Kristen nggak ada buah yang busuk? Banyak gitu kan. Kayak di Medan ini juga banyak oten-oten yang radikal, oten-oten yang ekstrim gitu. Tapi kita ngerti kok gitu. Ya, jadi cobalah Anda berpikir lagi. Anda tanya aja dengan teman-teman Kristen Anda, teman-teman Buddha Anda, teman-teman yang double minoritas Anda, tanya mereka senang nggak diwakili dengan Anda. Biar Anda sadar, Pak Saipudin. Mana tahu setelah Anda melihat bahwa ternyata orang Kristen, orang Chinese yang Kristen itu benci sekali dengan Anda bisa sadar bahwa sebenarnya Anda itu tidak mewakili siapapun. Ya, semoga itu bisa terjadi, supaya Anda bisa sadar kalau ternyata itu yang Anda lakukan itu semua sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku. Ya, jadi seperti itulah Saipudin. Ya, mungkin itu aja dari saya. Menurut teman-teman bagaimana? Terutama teman-teman Oten, menurut kalian setuju nggak Saipudin menjadi juru bicara kalian, menjadi cover dari kekristenan, mewakili kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.